belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak En yang telah memimpin doa. Nah, hari ini kalian hadir semua atau ada yang belum masuk? Hadir Bu. Hadir semua? Hadir semua Bu. Oke, baik, Ibu absen dulu. Oke. Sudah Ibu presensi. Nah, kalian ada yang ingat nggak materi sebelumnya di bab 4 kita telah mempelajari materi apa? Ada yang ingat? Oke, sepertinya sudah pada lupa ya. Nah, di materi bab 4 itu kita telah mempelajari kinematika, di mana kinematika ini mempelajari gerak tanpa mempedulikan apa penyebab geraknya itu. Nah, kalau misalnya materi sekarang kita akan mempelajari dinamika. Ada yang tahu dinamika itu apa? Tidak tahu. Nah, dinamika ini mempelajari gerak, namun mau tahu nih akibat geraknya ini apa penyebabnya gitu, kenapa bisa bergerak. Nah, itu kita cari tahu di materi pada bab kali ini. Apa sih manfaatnya mempelajari hukum tentang gerak ini? Untuk materi ini banyak banget manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita berjalan, saat kita mendorong sesuatu, saat kita melakukan hal-hal di kehidupan sehari-hari itu banyak kaitannya dengan hukum Newton tentang gerak ini. Jadi kita akan mempelajarinya supaya kita paham gitu. Di kehidupan sehari-hari pun banyak kaitannya dengan materi pembelajaran fisika. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaiannya. Di sini ada 4 indikator, namun pada penyampaian materi hari ini kita memfokuskan pada materi menganalisis hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Untuk indikator tadi, fokus tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda melalui percobaan menggunakan PET simulation dengan baik dan benar. Oke. Ada yang tahu kenapa mobil mogok didorong 10 orang lebih mudah atau lebih cepat? Ini geraknya dibandingkan dengan mobil yang mogok didorong oleh 4 orang. Ada yang tahu kenapa? Saya Bu, kalau Ya, didorong 10 orang gayanya lebih besar. Oke, kata Isma, kalau misalnya mobil mogok yang didorong 10 orang, gaya yang diberikannya lebih besar. Nah, itu menurut kalian gimana? Ada yang ingin pendapat lagi? Bu. Nah, ya silahkan Riada. Karena orangnya lebih banyak Bu. Nah, kata Riada, kalau yang mobil didorongnya 10 orang lebih banyak, kalau yang mendorong 4 orang berarti lebih sedikit ya Riada? Iya Bu. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa ya? Oke, untuk tahu apa sih jawabannya, kita lanjut ke materi dulu ya, biar tahu nanti jawabannya apa. Nah, sebelum ke materi hukum Newton tentang gerak, kita harus tahu nih Isaac Newton. Nah, beliau ini seorang matematikawan, fisikawan, astronom, alkemis, teolog, dan penulis Inggris yang dikenal luas sebagai salah satu matematikawan dan fisikawan terhebat dan salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Nah, beliau juga memiliki buku buku filosofi naturalis principia mathematica atau prinsip matematika filsafat alam. Ada hukum Newton 2. Nah, di hukum Newton 2 ini sudah melibatkan besaran fisika lain gitu, udah mempengaruhi karena bendanya ini diberi resultan gaya. Nah, maka dari itu adanya pengaruh pada besaran fisika lain. Di sini kita akan Ibu akan memberikan contoh. Nah, di sini Ibu udah nyiapin 2 kursi. Ada yang mau bantu Ibu buat memperagakan? Saya Bu. Ya, silakan Isma maju. Nah, di sini ada Ibu sama Isma. Ibu sama Isma ini akan memberikan dorongan. Nah, dorongannya ini berarti sebagai apa? Sebagai ya benar Isma, ada resultan gaya. Kemudian benda ini memiliki berat enggak? Memiliki. Nah, beratnya sama enggak? Kursi 1 sama kursi 2? Berarti ini sebagai masanya kita coba ini masanya sama, ini sama ini masanya sama. Kemudian kalau misalnya kita dorong dengan percepatan berarti adanya percepatan, ada ada percepatan. Nah, kalau misalnya masanya sama tapi Ibu memberi dorongan yang berbeda, Ibu kasih dorongan yang Isma kasih dorongan yang kecil, Ibu
ibu kasih dorongan yang besar ya. 1, 2, 3. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau tahu percepatan mana yang besar, yang resultan gayanya besar apa yang resultan gayanya kecil? Kalau biar cepat sampai nih, yang percepatannya besar. Yang resultan lebih besar ibu. Nah, berarti ini kan yang percepatannya lebih besar. Kalau misalnya resultan gaya yang diberikannya lebih besar itu percepatannya lebih besar juga, berarti percepatan akan berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Oke, akan berbanding lurus dengan resultan gaya. Kemudian kalau misalnya tadi kan berarti masanya sama kan? Oke, kita tulis dulu masanya di sini. Ibu kasih contoh lagi. Sekarang resultan gayanya yang sama. Nah, itu tambahin juga ya di sini. Sekarang kita kasih resultan gayanya yang sama, tapi bebannya anggap aja ini tambahin 10 kilo. Nah, kita kasih resultan gayanya yang sama ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan masanya ditambahin 10 kilo ya. Kenapa ini lebih lambat? Karena masanya lebih berat. Nah, karena masanya lebih berat, berarti percepatannya Lebih lambat. Nah, berarti kalau misalnya percepatannya lebih lambat, masanya lebih besar, akan sebanding apa ini? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nah, berarti percepatan akan berbanding lurus dengan Gaya. resultan gaya. Berarti apabila percepatannya semakin besar, maka resultan gayanya semakin Besar. Kalau misalnya percepatannya kecil, resultan gayanya Kecil. kalau misalnya masanya yang sama. Sekarang kalau misalnya resultan gaya yang sama, masanya yang kecil, maka percepatannya akan Besar. sekarang kalau misalnya masanya besar, maka percepatannya akan Lambat. lambat karena berbanding terbalik. Oke, terima kasih Isma. Kasih tepuk tangan dong Kak Isma. Oke. Yakin udah paham sama yang Ibu jelasin tadi atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham Bu. Oke, sekarang kalau misalnya kalian udah paham, Ibu mau kalian bikin kelompok 5 orang per satu kelompok. Ya, sekarang ada berapa? Ada 20 orang berarti ya kalau kalian semua? Ya Bu. Berarti ada 4 kelompok. Nanti hitungin aja ya kalau bangku 1, 2, 3, 4, 5. Nanti lagi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ibu mau kalian buka simulation pad. Dibuka udah ada langkah-langkahnya. Nanti kalian akan melakukan pengamatan. Ibu mau kalian berdiskusi mengenai bagaimana sih hubungan tadi percepatan dengan gaya, terus hubungan antara percepatan dengan massa itu seperti apa. Nanti kalian bisa melakukan percobaan di simulation pad ya. Sekarang silakan kalian membuka kelompok. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Oke, silakan. Ini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di sini kalian tinggal buka di web mengenai, udah bawa HP semua kan? Di sini. Iya. Nah, di sini juga udah ada prosedur percobaan. Di sini ada 2 kali percobaan. Nah, udah pada bisa buka simulation pad-nya? Bisa Bu. Oke. Udah ya, udah dibuka semua, itu ada bacaannya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, tanyain aja ke Ibu, nggak apa-apa. Untuk percobaan pertama itu gayanya sama ya Bu. Kita udah gayanya 100, kemudian untuk percobaan kedua masanya yang sama atau yang ditetapin 50. Setiap percobaan itu dilakukan 3 kali ya. Percobaan pertama 3 kali pengadilan data, percobaan kedua 3 kali pengadilan data. Oke, udah selesai semua tadi diskusinya? Ya Bu. Nah, di sini kan ada 5 pertanyaan ya hasil diskusinya. Ada yang mau jawab nomor 1? Ayo Bu. Oke, kita nggak usah maju ke depan ya, kita jawab di kelompoknya masing-masing aja. Nanti perwakilan kelompoknya yang akan berdiri. Oke, nomor 1, berdasarkan pada tabel 1 dengan gaya yang ditetapkan tetap, bagaimana besarnya nilai kecepatan gerak benda jika massa bendanya semakin besar? Ya Bu. Jadi menurut kelompok kami, percepatan akan kecil jika massa benda semakin besar karena percepatan berbanding terbalik dengan massa. Oke, kata kelompok 3, percepatan gerak benda jika gayanya tetap itu pada massa yang semakin besar akan lebih kecil. Nah, menurut kelompok lain sama nggak? Percepatannya akan kecil jika massa bendanya besar katanya. Sama. Sama, ya. Berarti benar nggak kelompok 3? Benar. Benar? Betul. Ya. Nah, untuk yang kedua, ada yang mau jawab? Ya, silakan kelompok 4. Iya Bu, untuk nomor 2 jawabannya itu perbedaan besarnya massa berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda karena semakin besar massa, percepatan akan semakin kecil. Oke, tadi ya karena percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, nomor 3 ada yang mau jawab?
Ya, silakan kelompok 1. Ada yang menjawab nih dari kelompok 1. Ya Bu, menurut diskusi kami, hubungan antara kecepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan benda itu berbanding lurus. Oke, katanya hubungan antara kecepatan itu dengan gaya katanya berbanding lurus. Kelompok lain ada yang beda jawabannya? Sama Bu. Oke, sama semua ya. Berarti kecepatan itu berbanding lurus dengan gaya. Nomor 4 ada yang mau jawab? Ya, kelompok 1 lagi mau jawab. Ayo. Ayo nih kelompok 2 harus lebih semangat nih. Ya, berdasarkan hasil pengamatan, hubungan antara kecepatan dengan massa benda itu berbanding terbalik dengan massa. Oke, kata kelompok 1, hubungan kecepatan dengan massa benda itu berbanding terbalik. Benar, ada yang sama jawabannya? Sama Bu. Oke, sama semua ya, berarti yang beda? Oh, itu aja. Oke, nah buat kelompok 2 nih yang belum jawab, Ibu mau kalian jawab pertanyaan yang nomor 5. Silahkan kelompok 2. Jika percepatan benda dinyatakan sebagai A, gaya dikenakan pada benda sebagai F, dan massa sebagai M. Nah, hubungan dari ketiganya itu kayak gimana? Persamaannya dalam bentuk matematikanya. Ya Bu, izin menjawab. Jadi persamaan matematisnya A sama dengan F dibagi M. Oke, berarti A itu kecepatan akan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan Massa. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya Ibu. Karena kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah berdiskusi, silakan kumpulkan LKPD-nya. Oke, udah LKPD-nya. Nah, di sini benar ya tadi kita udah mempelajari mengenai hubungan antara gaya kecepatan dengan massa. Nah, di sini jawaban kalian sudah sangat tepat ya. Nah, ini jawabannya udah benar ya. Jadi kalau misalnya massanya sama, resultannya lebih besar, maka percepatannya akan semakin besar. Nah, kalau misalnya massanya sama, resultan gayanya kecil, maka percepatannya akan kecil. Begitupun sebaliknya, kecepatan akan berbanding terbalik dengan massa. Kalau misalnya resultan gayanya sama, massanya akan semakin besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, massanya kecil, maka percepatannya akan lebih besar. Berarti jawaban tadi yang dijawab sama Isma yang sama Riada juga, kenapa sih mobil yang mobil mogok, mobilnya sama ya? Nah, mobil mogok yang didorong oleh 10 orang akan lebih mudah bergerak ke tempat tujuan dibandingkan mobil mogok yang didorong oleh 4 orang. Kenapa? Karena berarti gaya yang diberikan kepada mobil ini semakin banyak, semakin besar. Berarti percepatannya akan semakin besar atau lebih mudah untuk mendorongnya dibandingkan orangnya sedikit. Berarti gayanya pun sedikit yang diberikan kepada mobil, sehingga percepatannya akan semakin kecil gitu. Berarti ini terjawab ya. Berarti jawaban Riada sama Isma benar atau salah tadi? Benar ya? Benar. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalnya sudah, Ibu mau kalian menyimpulkan tadi yang udah dibahas. Silakan, ada yang mau? Saya Bu. Oke, Siti silahkan. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu percepatan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi jika massanya kecil, maka percepatannya akan besar, dan jika massanya besar, maka percepatannya akan kecil. Jika percepatannya besar, maka resultan gayanya juga besar, begitupun sebaliknya. Oke, itu dalam artian kalau misalnya resultan gayanya tetap dan massanya tadi tetap ya perbandingannya. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin nanti di rumah kalian ada tugas dari Ibu, silakan dikerjakan di modul yang udah Ibu berikan itu ya, di halaman 30 ada soal, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Oke, silakan untuk KM ini berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri ya pembelajaran kali ini. Marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajarnya. Bentar lagi kan kalian mau ini ada ulangan ya. Nanti kalian bisa dipersiapkan. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.